Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang ikhlas dalam beribadah. Apa itu ikhlas dalam beribadah? Sesungguhnya perkara yang paling mendasar dan terpenting dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan. Hal itu sebagai syarat utama diterimanya amal ibadah. Ikhlas adalah termasuk amalan hati yang perlu mendapatkan perhatian istimewa dan dilakukan dengan cara istimror di setiap kita hendak melakukan amal ibadah, agar amalan kita menjadi bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah hakikat agama dan kunci dakwah para rasul, yakni menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dan menjauhi tughut. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Disinilah pentingnya ikhlas dalam saluran amal ibadah, agar amalan tersebut tidak sia-sia dan tidak mendapatkan azab dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keikhlasan dalam beribadah adalah Quran Surat Al-Bayyinah, yang artinya orang-orang kafir, ahli kitab dan orang-orang musyrik mengatakan bahwa mereka tidak akan meninggalkan agamanya sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kedua, yaitu seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yaitu Al-Qur'an. Yang ketiga, di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus. Yang keempat, dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangi Alkitab atau kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Yang kelima, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Yang keenam, sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruknya makhluk. Yang ketujuh, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Yang kedelapan, balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga yang ada mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang taat kepada Tuhannya. Tajwid yang terkandung dalam Quran Surah Al-Bayyinah yaitu Idhar Safawi. Pengertian dari Idhar Safawi adalah salah satu cabang atau bagian dari hukum idhar yang terdapat dalam ilmu tajwid, dan juga merupakan bagian dari hukum mim sukun. Idhar secara bahasa artinya jelas atau terang, sedangkan Safawi berarti bibir. Dengan demikian cara membacanya harus jelas di bibir. Hukum idhar Safawi apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, itu dibaca jelas. Contohnya seperti alladzina hum an, terdapat mim sukun bertemu dengan ain. Sholatihim sahun, yaitu mim sukun bertemu dengan sin. Mufradat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Bayyinah, contohnya ada banyak. Lam yakuni, yang artinya tidaklah ada. Min, yang artinya dari. Al-Bayyinah artinya bukit. Ta'tiyahum artinya datang kepada mereka. Illah yang artinya melainkan. Alladzina yang artinya agama. Lahu artinya karenanya. Inna sesungguhnya. Wal musyrikina artinya orang-orang musyrik. Alladzina artinya orang-orang. Amanu yang artinya kalian beriman. Al-Bariyah yang artinya makhluk. Khair yang artinya sebaik-baiknya. Hum artinya mereka. Rabbihim artinya Tuhan mereka. Liman artinya untuk orang. Dzalika yang demikian itu. Makna dari Quran Surah Al-Bayyinah yaitu kata Al-Bayyinah berarti bukit. Selain bernama Al-Bayyinah atau bukit, surat ini juga diberi nama Al-Qayyimah yang artinya lurus. Quran Surah Al-Bayyinah diturunkan di Mekah dan terdiri dari 8 ayat. Surat ini turun sebagai bentuk penegasan kembali atas
tindakan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani yang melampaui batas. Misalnya, umat Nasrani telah menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, sementara itu kaum Yahudi menghinakannya. Melalui ayat ini, Allah mengingatkan kembali kepada mereka agar kembali kepada agama yang lurus. Syekh Muhammad Abduh di dalam tafsir Al-Juz Amanya memberi peringatan bahwa meskipun ayat ini diturunkan mengisahkan sikap ahlul kitab, namun penyakit semacam ini telah banyak ditemui dalam kalangan kaum muslim. Meskipun firman Allah dan sabda Rasulullah SAW telah terang, benderang, dan jelas isinya, masih pula terdapat perpecahan di kalangan kaum muslim. Kaum muslim pun di situ terdapat banyak perpecahan. Beliau berkata, bagaimana pendapatmu tentang keadaan kita atau kaum muslimin? Bukanlah hal ini telah diingatkan oleh kitab kita sendiri, yaitu telah membuktikan buruknya amal-amal kita sehingga kita terpecah belah dalam hal agama. Ada yang bergolong-golong sampai amalan kita penuh dengan perbuatan baru yang diada-adakan dan perbuatan bid'ah. Allah menjelaskan bahwa sesungguhnya orang-orang kafir dan golongan ahli kitab dan musyrikin itu sejahat-jahatnya makhluk, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam neraka jahanam yang kekal di dalamnya. Mengapa dikatakan mereka sejahat-jahatnya makhluk? Karena sebagai yang ditafsirkan oleh Syekh Muhammad Abduh, mereka memungkiri kebenaran sesudah mereka mengetahuinya dan telah cukup dalil dan tanda di atas kebenarannya. Namun sebaliknya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk, dan Allah akan memasukkan ke dalam surga yang di dalamnya sungai-sungai. Mereka akan kekal di dalamnya. Iman di sini niscaya ialah iman kepada Allah dan iman kepada Rasul-Nya. Mereka dan menyetujui petunjuk Tuhan dan mengerjakan amalan yang soleh. Ini merupakan bukti iman yang telah diakui di dalam hati dan dengan perbuatan dan sikap hidup, terutama mengorbankan harta benda untuk berbuat kebajikan kepada sesama manusia, sebagai yang telah dijiwai oleh zakat, dan berkorban pula dengan jiwa, raga, dan tenaga untuk memperjuangkan tegaknya kebenaran atau sabilillah di muka bumi ini, yang dijiwai oleh menegakkan sembahyang serta tulus ikhlas di dalam segala hubungan, baik hubungan ke langit kepada Allah atau di bumi kepada sesama manusia. Mereka dikatakan sebaik-baiknya makhluk karena dengan mengikuti kebenaran dan menegakkan kepercayaan, membuktikan dengan perbuatan mereka itu telah mengisi kemanusiaan sebaik-baiknya. Mereka telah memenuhi arti mereka. Allah senang dan Allah menerima mereka dengan tangan terbuka, dan Allah pun ridho kepada mereka. Maka balasan yang pantas bagi mereka adalah surga. Keterkaitan Quran Surah Al-Bayyinah dengan kehidupan sehari-hari yaitu ada 5. Yang pertama, senantiasa menyembah hanya kepada Allah. Yang kedua, selalu memurnikan agama Allah dari ajaran syirik dan yang lainnya. Yang ketiga, anjuran senantiasa mendirikan sholat. Yang keempat, anjuran untuk menunaikan zakat. Yang kelima, selalu ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis tentang keikhlasan dalam beribadah, yang artinya Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan kepada kami Ishaq ibnu Isa, telah menceritakan kepada kami Abu Ma'syar dari Abu Wahab Maula Abu Hurairah, dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, maukah aku beritahu kepadamu tentang sebaik-baiknya makhluk? Mereka menjawab, tentu saja mau, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang memegang kendali kudanya di jalan Allah, manakala terjadi serangan musuh, maka dia menunggangi kudanya dan memacunya menghadapi musuh. Maukah aku beritahu kepadamu tentang sebaik-baiknya makhluk? Mereka menjawab, tentu saja mau, wahai Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki yang berada di kumpulan ternak kambingnya mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Maukah aku ceritakan kepadamu tentang seburuk-buruknya makhluk? Mereka menjawab, tentu mau. Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang memiliki kepada Allah, meminta kepada Allah dan Allah tidak memberinya.
Cukup sekian pemaparan materi untuk kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.